Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami bahagia boleh hadir kembali dalam ruang rohani Anda semua. Kali ini membawakan informasi menarik seputar orang kudus yang dikenang gereja setiap tanggal 2 April. Tokoh suci yang kami maksud adalah Santo Fransiskus dari Paola. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Fransiskus lahir di kota Paola yang terletak di provinsi Cosenza, Calabria, Italia Selatan. Di masa mudanya ia dididik oleh para biarawan Fransiskan di Paola. Beberapa tahun setelah pernikahan, orang tuanya belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya mereka meminta bantuan doa dan secara khusus mempersembahkan diri mereka kepada perantaraan Santo Fransiskus dari Assisi. Barulah mereka memiliki keturunan. Anak pertama mereka diberi nama Fransiskus sebagai ungkapan hormat dan sukacita atas bantuan Fransiskus dari Assisi. Fransiskus kemudian mempunyai 2 adik. Saat masih bayi, Fransiskus dari Paola ini menderita pembengkakan yang membahayakan penglihatan di salah satu matanya. Orang tuanya kembali meminta bantuan Fransiskus dari Assisi dan bersumpah bahwa putra mereka akan melewati 1 tahun penuh mengenakan jubah kecil Santo Fransiskus di salah satu biara ordonya. Sebuah praktik yang tidak umum di abad pertengahan saat itu. Fransiskus kecil itu kemudian sembuh. Pada usia 13 tahun, karena dinasihati oleh seorang biarawan Fransiskan, ia kemudian masuk biara Ordo Fransiskan untuk memenuhi sumpah yang dibuat oleh orang tuanya, yakni mengenakan jubah Fransiskan. Setelah 1 tahun berlalu, Fransiskus dan orang tuanya berziarah ke Assisi, ke Roma, dan ke tempat-tempat devosi lainnya. Setelah kembali ke Paola, ia memilih sebuah gua terpencil di tanah milik ayahnya untuk tinggal di sana dalam kesendirian. Tetapi kemudian dia menemukan sebuah gua yang lebih terpencil di pantai. Di sana dia tinggal sendirian selama sekitar 6 tahun, memberikan dirinya untuk berdoa dan mati raga. Informasi yang kedua. Pada tahun 1435, di usianya sekitar 20 tahun, 2 rekannya bergabung dengannya dalam cara hidup doa dan mati raganya. Untuk mengakomodasi mereka, Fransiskus kemudian membuat 3 sel dan sebuah kapel. Inilah momen baru dimulai. Pada tahun 1436, ia dan 2 pengikutnya itu memulai sebuah gerakan yang akan menjadi dasar dari para pertapa Santo Fransiskus dari Assisi yang nantinya akan dinamai sebagai biarawan minim. Nama mereka mengacu pada peran mereka sebagai yang paling kecil dari semua orang beriman. Kerendahan hati harus menjadi ciri para frater seperti yang terjadi dalam kehidupan pribadi Fransiskus sendiri. Mereka pantang daging dan produk hewani lainnya, dan itu menjadi kaul keempat dari ordo religius ini, bersama dengan kaul tradisional kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Fransiskus menetapkan pola makan ini sepanjang tahun secara terus-menerus dalam upaya untuk menghidupkan kembali tradisi puasa selama Prapaskah yang saat itu telah diabaikan oleh banyak orang Katolik Roma pada abad ke-15. Aturan hidup yang diadopsi oleh Fransiskus dan kelompok religiusnya ini adalah salah satu yang luar biasa kerasnya. Dia merasa bahwa mati raga heroik diperlukan sebagai sarana untuk pertumbuhan spiritual. Mereka harus berusaha untuk hidup tidak dikenal dan tersembunyi dari dunia. Jumlah muridnya berangsur-angsur meningkat. Dan sekitar tahun 1454, dengan izin Virus, Uskup Agung Cosenza, Fransiskus membangun sebuah biara dan gereja yang besar. Pembangunan biara ini merupakan peristiwa ledakan antusiasme dan pengabdian yang besar dari orang-orang terhadap Fransiskus.
Bahkan para bangsawan membawa batu dan bergabung dalam pekerjaan besar itu. Pengabdian mereka meningkat dengan banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Fransiskus sebagai jawaban atas doa-doa mereka. Pada tahun 1474, Paus Sixtus keempat memberinya izin untuk menulis regula bagi komunitasnya dan untuk mengambil gelar Pertapa Santo Fransiskus. Aturan ini secara resmi disetujui oleh Paus Alexander ke-6 yang bagaimanapun mengubah gelar mereka dari pertapa menjadi minims. Setelah persetujuan regula, Fransiskus mendirikan beberapa biara baru di Calabria dan di Sisilia. Ia juga mendirikan biara-biara bagi biarawati dan mendirikan ordo ketiga berdasarkan teladan Fransiskus dari Asisi. Dia tidak membedakan orang hanya berdasarkan peningkatan atau posisi duniawi mereka. Dia bahkan menegur Raja Napoli atas perbuatan buruknya dan akibatnya banyak penderitaan yang harus dialami karena penganiayaan dari raja yang dia tegur. Informasi yang ketiga. Ketika Raja Louis ke-11 dari Prancis menderita sakit yang menghantar dia pada kematiannya, dia mengirim utusan ke Calabria untuk memohon agar Fransiskus mengunjunginya dan berharap bisa menyembuhkannya. Fransiskus menolak untuk datang sampai Paus sendiri yang memerintahkannya untuk pergi. Dalam perjalanan yang ke Prancis, saat ia lewat, ia menyembuhkan banyak orang sakit dari wabah. Dia kemudian menemui sang raja di istananya dan mendampingi sang raja yang tidak mau mati itu sampai akhirnya dengan damai merangkul kematiannya. Ia kemudian menjadi penasihat Raja Charles ke-8 dalam hal pembagian ahli waris. Raja Charles ke-8 kemudian membangun sebuah biara untuk minim kelompok religiusnya itu di sana di dekat istana, dan satu lagi biara dibangun di Roma di Bukit Princia. Fransiskus sendiri ingin sekali kembali ke Italia, tetapi raja tidak mengizinkannya karena raja sendiri tidak ingin kehilangan nasihat dan arahannya. Fransiskus kemudian menghabiskan 3 bulan terakhir hidupnya dalam kesendirian mempersiapkan kematiannya. Pada hari Kamis Putih tahun 1507, ia mengumpulkan komunitasnya di sekelilingnya dan menasihati mereka, khususnya untuk saling beramal di antara mereka sendiri dan untuk menjaga kerasnya hidup mereka dan khususnya dalam hal pantang terus-menerus. Keesokan harinya, Jumat Agung, dia kembali memanggil mereka semua, komunitasnya bersama-sama dan beliau memberi mereka instruksi terakhirnya dan mengangkat seorang vikaris jenderal wakilnya. Dia kemudian menerima minyak suci dan meminta agar kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes dibacakan kepadanya. Dan sementara kisah itu dibacakan, beliau meninggal dunia pada 2 April 1507. Hampir seminggu setelah ulang tahunnya yang ke-91. Dia dianugerahi umur yang panjang. Informasi yang keempat. Fransiskus dari Paola mempraktikkan pantang yang ketat. Tidak hanya bebas dari daging hewan, tetapi juga dari semua makanan yang berasal dari hewan, seperti telur dan produk susu atau keju ya. Sekali lagi, salah satu kaul ordo yang ia dirikan adalah pantang daging, ikan, telur, mentega, keju, dan susu. Fransiskus kemudian digambarkan sebagai seorang yang vegan alias vegetarian. 2 gerakan utama dalam ordo ini adalah kerendahan hati dan non-kekerasan. Kata minim mengacu pada hidup sebagai yang terkecil atau yang merangkul kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepolosan. Seruan untuk tidak melakukan kekerasan dan tidak adanya kekejaman diekspresikan dengan tidak menyakiti makhluk apapun. Informasi yang kelima. Banyak legenda sehubungan dengan kesalehan Fransiskus dari Paola. Di antaranya, 1.
Pada tahun 1464, ia ditolak oleh seorang tukang perahu ketika mencoba menyeberangi Selat Messina ke Sisilia. Dia kemudian meletakkan jubahnya di atas air, mengikat salah satu ujung tongkatnya sebagai layar, dan berlayar melintasi selat dengan teman-temannya mengikuti perahu itu. 2. Setelah keponakannya meninggal dunia, saudara perempuan Fransiskus sendiri, ibu anak yang meninggal dunia itu, memohon kepada Fransiskus untuk dihibur. Setelah misa untuk ketenangan jiwanya, Fransiskus memerintahkan mayat anak itu untuk dibawa dari gereja ke dalam selnya, ke dalam kamarnya, di mana dia terus berdoa sampai keponakannya itu hidup kembali. Keponakannya itu kemudian bergabung dengan ordonya yang kemudian hari dikenal dengan nama Nicolas Alesso. Kisah yang ketiga, Fransiskus memiliki ikan trout favorit yang dia beri nama Antonella. Suatu hari salah satu imam melihat ikan trout berenang di kolamnya. Dia menangkapnya dan membawanya pulang dan menggorengnya. Fransiskus meminta salah satu pengikutnya untuk mengambil kembali ikan kesayangannya itu. Imam itu kesal dan melemparkan ikan yang sudah matang itu ke tanah, menghancurkannya, menjadikannya beberapa bagian. Pengikut Fransiskus yang diutus tadi mengumpulkan potongan-potongan ikan itu dan membawanya kembali. Fransiskus meletakkan potongan-potongan itu kembali ke kolam dan melihat ke surga dan berdoa. Ikan trout itu segera menjadi utuh dan berenang dengan gembira di sekitar kolamnya seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, Fransiskus juga membangkitkan domba peliharaannya dari kematian setelah dibunuh dan dimakan oleh para pekerja. Bulu domba dan tulang-tulang domba itu bahkan sudah habis dibakar dalam tungku untuk menghilangkan jejak. Fransiskus berjalan ke tungku, melihat ke dalam api dan berseru, "Keluarlah!" Domba itu melompat keluar mengembik gembira saat melihat tuannya. Fransiskus dari Paula memanggil hewan-hewan peliharaannya dengan nama-nama tertentu. Informasi yang keenam, Fransiskus dikanonisasi oleh Paus Leo ke-10 pada tahun 1519. Ia dianggap sebagai santo pelindung para tukang perahu, pelaut, dan perwira angkatan laut. Hari raya liturginya dirayakan oleh Gereja Katolik Roma pada tanggal 2 April, hari di mana ia meninggal dunia. Pada tahun 1963, Paus Yohanes ke-23 menetapkannya sebagai santo pelindung Calabria. Meskipun mujizatnya banyak, ia dikanonisasi karena kerendahan hati dan ketajamannya dalam memadukan kehidupan kontemplatif dengan kehidupan aktif. Sahabat, ordo minim tampaknya tidak pernah sangat luas, tetapi mereka memiliki rumah di banyak negara. Anggota paling terkenal dari ordo ini adalah Uskup Prancis yang terkenal itu, yaitu Santo Franciscus de Sales. Meskipun ordo minim kehilangan banyak biaranya pada abad ke-18 selama revolusi Prancis, ordo ini terus ada terutama di Italia. Sahabat, pada tahun 1562, kelompok Huguenot Protestan di Prancis membongkar makamnya dan menemukan tubuh Fransiskus dalam keadaan utuh. Mereka menyeretnya keluar, membakarnya, dan menyebarkan tulang-tulangnya. Kemudian umat Katolik mengambil dan mendistribusikan semua itu sebagai relikwi ke berbagai gereja dari ordonya minim. Informasi yang ketujuh, tentang devosi 13 Jumat. Paus Clemens ke-12 pernah mengumumkan indulgensi kepada semua umat beriman yang pada 13 Jumat berturut-turut terus-menerus sebelum pesta Santo Fransiskus dari Paula atau pada waktu lain dalam setahun untuk menghormati Fransiskus. Sebenarnya praktik devosi 13 Jumat ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Fransiskus sendiri, yakni pada setiap hari Jumat berturut-turut sampai Jumat ke-13,
ia biasa mendaraskan 13 kali doa Bapa Kami dan 13 kali Salam Maria sebagai cara yang efektif untuk memperoleh rahmat yang mereka inginkan dari Tuhan. Asalkan itu untuk kebaikan yang lebih besar bagi jiwa mereka. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi sehubungan dengan kesalehan Santo Fransiskus dari Paula. Kami berharap karya sederhana ini kiranya berkenan di hati Anda semua. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.